Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Bestari Sultansyah. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai fase permulaan atau fase pertumbuhan dalam tahapan intervensi atau metode intervensi individu dan keluarga. Nah, sebelum itu di sini saya ingin menjelaskan lagi atau mempertegas, saya Muhammad Bestari Sultansyah dengan NIM 181020564. Penjelasan ini ditujukan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah metode intervensi individu dan keluarga. Nah, saya berasal dari kelas B. Nah, baik. Interaksi pada fase permulaan atau pertumbuhan dalam metode intervensi individu dan keluarga. Fase permulaan atau fase pertumbuhan adalah fase yang sangat krusial dalam tahapan intervensi kepada klien, baik itu individu ataupun keluarga. Yang mana fase permulaan ini pekerja sosial dan klien saling bekerja sama untuk bersepakat atau membuat kontrak yang mungkin kesepakatan atau kontrak itu yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam tujuan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kemudian dalam tahapan permulaan atau kontrak ini, klien dan pekerja sosial harus saling bekerja sama atau saling mempercayai, sehingga dalam tahapan intervensi nantinya dengan apa yang diinginkan oleh klien dapat tercapai. Yang mana kita ketahui permasalahan-permasalahan atau keinginan-keinginan yang diinginkan oleh klien dalam tahapan intervensinya mungkin saja kontrak ini akan berubah-ubah dengan catatan klien menyetujui kontrak tersebut. Tetapi klien juga dapat menolak kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dirasa oleh klien sangat berat untuk disepakati. Jadi sebisa mungkin pekerja sosial nantinya dalam melakukan intervensi kepada klien, baik secara individu atau keluarga, Peksos dapat memposisikan apakah kontrak-kontrak yang dibuat dapat disepakati oleh klien. Tetapi Peksos juga dapat meyakinkan atau memberikan penguatan, dukungan kepada klien bahwasanya dengan kontrak yang diajukan kemudian disepakati oleh klien dan klien merasa mendapat support system atau kepercayaan yang lebih, sehingga dalam melakukan intervensi nanti atau klien mendapatkan intervensi oleh Peksos, maka harapan yang diinginkan pun akan sangat mudah terpenuhi.
Nah, yang mana kalau kita lihat lagi bahwasanya kesepakatan ini berada di tengah-tengah, atau fase permulaan ini berada di tengah-tengah di antara masalah klien dan harapan yang diinginkan oleh klien. Jadi kontrak ini berada di tengah, sehingga jika kontrak ini disepakati atau fase permulaan ini berjalan dengan baik, maka yang tadinya klien datang dengan membawa masalah, kemudian klien mengharapkan sebuah solusi dari permasalahannya, sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan atau keinginan klien dapat terpenuhi. Kemudian keterampilan dalam fase permulaan atau pertumbuhan ini sangat penting bagi pekerja sosial. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah kontrak yang nantinya akan dilaksanakan atau disepakati kemudian dilaksanakan, jika tidak adanya sebuah kesepakatan antara Peksos dan klien, maka tujuan yang diinginkan oleh klien pun kemungkinan besar tidak akan terpenuhi. Otomatis pada interaksi atau fase permulaan antara Peksos dan klien, yang mana hal demikian adalah kontrak atau kesepakatan, itu sangat penting, sehingga klien pun klien bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, kemudian Peksos pun juga dapat memberikan sebuah treatment atau solusi yang diinginkan oleh klien. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik mengenai materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mungkin para pendengar bisa mengoreksi saya dengan sebuah catatan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.